Selamat datang di Mager Cinema. Di kesempatan kali ini kita akan merangkum film The Nameless Gangster. Dikisahkan pemeran utama di film ini bernama Choi Ik-kyu. Dia kehilangan pekerjaannya di bea cukai karena ketahuan sering nerima suap. Di suatu malam Choi mendapati banyak heroin di dalam peti kemas. Singkat cerita dia menjualnya kepada bos gangster. Ternyata bos gangster tersebut adalah Yoon Bae. Mereka dari satu klan yang sama dan Choi adalah kakak tertua. Setelah itu Choi memutuskan untuk ikut masuk ke dalam dunia gangster. Choi memanfaatkan koneksinya untuk kepentingan gengnya. Hal ini membuat Choi bisa sukses di dunia gangster dan berhasil mengubah nasib. Suatu hari Choi bertemu seorang pemilik diskotik yang meminta tolong padanya. Karena ada sekelompok gangster yang dipimpin oleh bos bernama Pan Ho yang mengambil keuntungan dengan tidak sewajarnya, akhirnya Choi mengajaknya bernegosiasi namun Pan Ho nampaknya tidak setuju dengan gagasan Choi yang akhirnya Choi dilempar keluar. Choi yang tidak terima dengan hal tersebut lalu membawa anak buahnya untuk menghajar Pan Ho dan juga anak buahnya. Singkat cerita Choi dan anak buahnya berhasil menguasai diskotik itu. Saat Yoon Bae sedang bersantai di sana tiba-tiba didatangi polisi dan ditangkap, ternyata dia telah dilaporkan atas tindakan penganiayaan kepada Pan Ho. Tidak hilang akal Choi memanfaatkan koneksinya dengan meminta tolong kepada kepala jaksa untuk membebaskan Yoon Bae. Selepas Yoon Bae dari penjara Choi mengajaknya membuka kasino dan seharusnya perizinannya susah. Namun lagi-lagi dia dibantu oleh orang dalam untuk mendapatkan izin dari presiden. Belum puas dari kesuksesannya Choi mengajak Pan Ho bekerja sama tanpa sepengetahuan Yoon Bae. Namun nampaknya ada anak buah Yoon Bae yang mengintai pembicaraan mereka. Di suatu malam Yoon Bae ditusuk seseorang, dia yakin bahwa itu suruhan Pan Ho dan Choi yang berkhianat. Akhirnya Yoon Bae mengirimkan anak buahnya untuk memukuli Choi. Choi merasa ketakutan setelah dipukuli dan langsung meminta maaf kepada Yoon Bae. Untungnya dia dimaafkan dengan syarat jangan ikut campur lagi di dunia gangster. Sebelum mengundurkan diri Choi mendapatkan saham dari kasino yang dia buka bersama Yoon Bae, namun dia tidak terima karena bagiannya terlalu sedikit. Di sini dia emosi karena merasa tidak dihargai. Akhirnya dia melanjutkan hubungan kerja samanya dengan Pan Ho. Presiden yang mulai resah dengan kejahatan gangster mengerahkan jaksa untuk melakukan operasi pembersihan gangster. Bahkan jaksa juga diperbolehkan untuk melakukan penangkapan tanpa surat perintah. Di antara banyaknya jaksa ada satu yang paling ditakuti yaitu Jaksa Jo. Kemampuannya menangkap penjahat tidak bisa diragukan lagi. Ditambah lagi dia adalah jaksa yang tidak bisa disuap. Operasi pun diadakan dan terus membuahkan hasil, banyak bos gangster tertangkap termasuk Pan Ho dan Choi. Choi diberi pilihan oleh Jaksa Jo. Choi diberi pilihan oleh Jaksa Jo yaitu menyerahkan diri dan akan dipenjara 3 tahun atau tetap melakukan pembelaan, namun jika terbukti bersalah akan dipenjara selama 15 tahun. Di situ Choi memberikan opsi lain. Suatu malam Choi dijemput anak buah Yoon Bae. Yoon Bae mencium bau persengkokolan Choi dengan jaksa untuk menangkapnya, namun Choi bisa mengelak. Dia mengungkapkan bahwa berpura-pura bekerja sama dengan jaksa agar bisa dilepas. Setelah itu akan kabur ke Amerika. Di sini Yoon Bae percaya dengan perkataan Choi. Keesokan harinya, Choi menelpon Yoon Bae. Tanpa disadari teleponnya disadap, ternyata Choi memang bekerja sama dengan jaksa untuk menangkap Yoon Bae. Singkat cerita Yoon Bae berada di dalam mobil bersama Choi. Tiba-tiba mobil mereka pun dikepung oleh polisi. Yoon Bae sadar bahwa dia telah dijebak. Setelah perkelahian yang cukup sulit akhirnya Yoon Bae tertangkap. Dan Choi dibebaskan dari tuntutan sesuai dengan perjanjian dengan Jaksa Jo. Adegan pun berganti berapa tahun kemudian, Choi hidup bahagia bersama keluarganya. Saat sedang menggendong cucunya, tiba-tiba muncul orang dari belakang dan membisikkan kakak tertua, sebutan yang biasa digunakan oleh Yoon Bae. Film pun tamat.